Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini biarlah kita semua tetap mengatakan, Tuhan Engkau baik. Kami mau bersukacita dan kami mau bersyukur selalu kepadamu Bapa. Terima kasih. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setia serta rahmat Tuhan yang selalu baru setiap pagi yang kami rasakan. Biarlah mulut kami selalu mengatakan, Tuhan Engkau baik. Kami mau bersyukur kepadamu. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini terambil di dalam surat 1 Korintus 7 ayat yang ke-32a. 1 Korintus 7 ayat yang ke-32a, demikian bunyi firman Tuhan. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Puji Tuhan. Kitab 1 Korintus 7 ayat 32 ini tentunya kita semua tahu ditulis oleh Rasul Paulus. Puji Tuhan. Dan saya akan memberikan judul yaitu Bisakah Hidup Tanpa Kekhawatiran. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini yang kita renungkan firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus, sesuatu hal yang gampang-gampang susah. Tetapi semua orang akan mengatakan, kita tidak bisa tidak khawatir. Kita pasti khawatir. Ya, saya setuju itu. Tetapi pada pagi hari ini, fokus kita adalah jangan sampai kekhawatiran kita itu kekhawatiran yang berlebihan. Ya, puji Tuhan. Setiap manusia pernah mengalami kekhawatiran. Entah itu tentang masa depan, keluarga, jodoh, pekerjaan, dan berbagai hal lainnya tentunya ya. Kekhawatiran saya tentu beda dengan kekhawatiran Bapak Ibu sekalian. Tapi kita tahu bahwa firman Tuhan secara tegas melarang kita untuk khawatir yang berlebihan. Ya, ada kan khawatir tuh ya khawatir sewajarnya sebagai manusia. Tetapi ada juga orang yang khawatir sampai kekhawatiran itu menguasai hidupnya, tidak bisa beraktivitas, bahkan dia tidak bisa tidur hanya karena khawatir, tidak mau bepergian, khawatir rumahnya nanti siapa yang jaga. Itu kan sudah khawatir yang berlebihan. Saya melihat kata khawatir ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perasaan yang gelisah, cemas, takut terhadap sesuatu hal yang belum pasti. Jadi orang yang khawatir adalah orang yang pikirannya terbelah dan tidak fokus pada satu hal. Ketika seseorang memiliki banyak hal yang ia pikirkan, maka semakin besar juga kemungkinan ia mengalami kekhawatiran. Rasul Paulus mengatakan, aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini Rasul Paulus sedang menekankan agar pikiran dan perhatian utama kita tidak terbelah. Sebaliknya, tetap fokus kepada Allah. Rasul Paulus menyadari kenyataan bahwa ada banyak hal yang menuntut perhatian kita. Baik itu orang tua kita, anak kita, mungkin juga pasangan kita, pekerjaan kita, dan lain sebagainya. Kita juga tentu memiliki masalah hidup. Kita memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Tanggung jawab, pekerjaan, hubungan dengan orang lain, dan lain sebagainya yang itu harus kita lakukan. Namun hal-hal tersebut bukan merupakan fokus atau tujuan utama kehidupan kita Bapak Ibu. Sebab itu Rasul Paulus menganjurkan kita untuk bersikap seolah-olah kita tidak disibukkan oleh hal-hal dunia agar pikiran kita tidak terbelah-belah dan hidup kita tanpa kekhawatiran. Melainkan fokus pada hal-hal yang kekal. Seseorang yang bekerja tetap bekerja, yang sekolah tetap sekolah. Seseorang yang beraktivitas di rumah sebagai ibu rumah tangga tetap tentunya beraktivitas sebagaimana mestinya. Di tengah banyaknya perkara yang menuntut perhatian kita, mari tentunya kita bawa hidup kita pada Kristus.
dalam keadaan senang maupun susah. Jangan biarkan kekhawatiran itu menghambat kita. Tetapi kita mau tetap beriman pada Tuhan. Matius 6 ayat ke-27 mengingatkan kita, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Tidak ada. Mungkin kita pernah terjebak dalam kekhawatiran karena banyak hal yang kita pikirkan. Tetapi Mazmur 62 mengingatkan kita juga, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Kita mau belajar fokus pikiran, perasaan, dan hati kita kepada Tuhan tentunya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita belajar menjadi pribadi yang menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Apa yang menjadi bagian kita sebagai seorang pekerja, sebagai seorang ibu rumah tangga, kita lakukan sebagaimana mestinya. Kalau kita tidak kuat, kalau kita tidak sanggup, kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, sekarang bagianmu. Jangan sampai bagianmu itu aku ambil sehingga menjadikan aku tidak mampu lagi untuk melakukannya, menjadikan aku cemas, menjadikan aku gelisah, menjadikan aku berpikiran yang tidak-tidak. Terlebih lagi menjadikan aku kekhawatiran. Khawatir, karena memang bukan porsinya yang harus kita kerjakan. Puji Tuhan. Biarlah hari lepas hari kita mengambil bagian kita, sehingga kita akan menjalani kehidupan ini dengan kekuatan, dengan kesanggupan yang daripada Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik. Ampuni kami kalau selama ini kami kurang fokus hidup kami kepada Engkau. Berikan kami kerendahan hati agar kami selalu berserah pada pimpinan Tuhan. Dan biarlah hidup kami terpusat pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tetap membutuhkan Engkau, tapi kami tetap membutuhkan penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Biarlah Bapak Ibu pada pagi hari ini kita fokuskan hati, pikiran, perasaan kita kepada Tuhan. Apa yang menjadi bagian kita, kita kerjakan. Apa yang menjadi bagian Tuhan, Tuhan silakan Engkau Bapa yang baik mengerjakannya. Puji Tuhan, puji Tuhan.